menyatakan bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah bukan lagi dari partai Jokowi. Iya, berarti partainya perorangan. Berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Partainya jadi perorangan. Tapi Pak Jokowi masih ingin di PDIP ya Pak? Ya udah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Ya, hari ini akan kita membahas sesuatu yang sedang hangat diperbincangkan. Pernyataan Jokowi yang seolah mengguncang peta politik Indonesia. Ya, kalimat partai perorangan yang dilontarkan Jokowi tidak sekedar ucapan biasa, teman-teman. Ada makna dalam yang patut kita renungkan. Mungkinkah ini menjadi tanda perubahan besar dalam politik tanah air? Yuk kita bedah sama-sama lebih dalam langkah-langkah Jokowi yang bisa menjadi titik balik bagi masa depan Indonesia. Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Bermaksud untuk menyindir PDIP, mungkin itu Mas Hasto atau bahkan Ibu Mega begitu. Tanggapan PDIP sendiri dengan menyebut partai perorangan itu bagaimana? Merasa tersindir tidak, Mas Eno? Ya, apanya yang disindir? Saya nggak ngerti maksudnya bagaimana. Kalau kita, setahu saya ya Mas, di negara demokrasi manapun itu di dunia, sendi politiknya itu mensyaratkan harus ada partai politik yang berartikulasi di sana. Orang nyalon sebagai caleg lewat partai politik, sebagai wali kota, bupati juga yang paling ideal melalui partai politik. Maka dalam konteks itu saya rasa partai politik memainkan peranan penting. No player should be bigger than the club. Nah, tapi kan informasi yang beredar banyak sekali. Tadi Mas Kevin bilang ternyata jangan-jangan Pak Jokowi sudah punya KTA Partai A. Dulu ada juga yang mengklaim Pak Jokowi adalah bagian dari keluarga Partai B, ada Partai C. Saya khawatir betul, jangan-jangan semua partai politik beliau punya KTA-nya ini kalau caranya begini. Karena kan apa maknanya lagi partai politik itu di mata sosok-sosok seperti beliau kalau kemudian dianggap bahwa partai perorangan. Karena kita nggak mengenal diksi itu di dalam arena berpolitik kita. Buat saya, monggo-monggo saja apa yang menjadi pernyataan beliau. Tetapi kalau dari kami, tidak pernah kami mendepak orang tanpa alasan. Kami tidak pernah melakukan langkah-langkah yang meninggalkan orang. Tapi kalau orang meninggalkan kami, itu sering terjadi dalam sejarah rekam jejak Republik ini. Pak Jokowi lah yang meninggalkan PDI Perjuangan dengan seluruh cita-cita dan gagasan partai. Pak Jokowi lah yang meninggalkan gagasan bahwa siapapun bisa menjadi apapun, dan artinya orang mau masuk dalam arena pilkada artinya dia harus punya backing politik kuat di sana. Dengan tradisi politik semacam itu, saya rasa itulah yang dipersoalkan oleh partai. Dan soal bahwa kami menyampaikan Pak Jokowi bukan bagian dari PDI Perjuangan ini kan juga sudah bukan berita baru, ini berita lama. Sejak setelah Pilpres pun, sebelum pilkada, berulang kali kami sampaikan bahwa disiplin partai itu berlaku untuk semua. Setiap organisasi, apalagi partai politik, pasti punya mekanisme internal. Dan dalam kasus PDI Perjuangan, maka ini berlaku tanpa pandang bulu. Siapapun yang bertindak tidak sesuai dengan prinsip kaedah kepartaian kami, yang berlawanan dengan rekomendasi partai kami, tentu saja itu tidak mencerminkan bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan, termasuk di dalamnya Pak Jokowi dan keluarga. Itu, Mas. Ya, di sini pernyataan ambigu yang mengguncang baru-baru ini, teman-teman. Jokowi mengeluarkan pernyataan tentang partai perorangan yang memancing banyak tafsir ya. Bagi sebagian orang ini hanyalah sekedar strategi politik murahan. Namun saya yakin teman-teman, kita melihat lebih dekat, Jokowi cerdas menggunakan kalimat yang ambigu untuk memicu diskusi publik gitu ya. Ini bukan tanpa alasan.
Di era politik modern ini, komunikasi yang efektif ya, seringkali kita lihat langsung gitu ya, tetapi mengandung pesan tersirat yang menggugah pikiran. Konteks perpecahan dalam PDIP, pernyataan ini juga membawa kita ke pertanyaan besar, teman-teman. Apa hubungan antara Jokowi dan PDIP? Partai yang telah membesarkan namanya, dan resiko besar bahwa PDIP bisa terpecah jika banyak kader merasa Jokowi masih menjadi figur yang layak diikuti. Ya. Bayangkan jika sebagian besar anggota PDIP memilih meninggalkan partai dan mendukung Jokowi. Ini bukan hanya persoalan internal partai, teman-teman, tetapi juga mengubah konfigurasi politik Indonesia secara menyeluruh. Mendirikan partai baru, ya kan? Apakah sampai ke situ? Kita juga menduga-duga, kita bisa mentafsirkan. Banyak yang bertanya-tanya, apakah Jokowi akan benar-benar mendirikan partai baru? Jika itu terjadi, ini bisa menjadi langkah besar yang mengejutkan. Jokowi bukan pemimpin biasa. Dukungan publik yang luas dan rekam jejak yang solid membuatnya seperti kekuatan membangun kekuatan politik gitu ya, memiliki modal besar. Langkah ini tidak hanya sah secara politik, tetapi juga menjadi kendaraan untuk membawa Indonesia menuju arah yang lebih baik. Ya, karena ini adalah simbol kebebasan politik. Jika Jokowi memutuskan untuk berdiri sendiri, ini akan menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Tanpa terikat oleh aturan partai, ia dapat berbicara lebih leluasa, menyuarakan aspirasi rakyat tanpa harus tunduk pada doktrin partai. Ini adalah simbol kebebasan politik yang sering kita dambakan, teman-teman, tetapi jarang kita lihat di panggung politik tanah air. Contoh transformasi demokrasi. Langkah Jokowi juga menjadi pengingat bahwa demokrasi bukan hanya milik elit. Keputusan untuk mungkin membangun partai baru menunjukkan keberaniannya untuk melawan struktur lama yang kaku dan eksklusif. Inilah yang membuat Jokowi menjadi figur yang sangat unik. Ia berani menantang norma dan membawa politik lebih dekat dengan rakyat gitu ya, teman-teman. Karena rakyat sebagai kunci perubahan. Dalam semua dinamika ini, satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah peran rakyat. Kita lihat banyak sekali dari PDIP sudah mulai melupakan peran rakyat. Banyak partai lah gitu. Perubahan besar tidak mungkin terjadi tanpa dukungan dari bawah. Jika rakyat bersatu di belakang Jokowi, bukan tidak mungkin struktur politik lama yang mendominasi akan runtuh. Dukungan rakyat adalah fondasi sejati untuk membangun masa depan yang lebih inklusif. Iya, saya rasa sebetulnya kedua pihak ini, baik Pak Joko Widodo maupun PDI Perjuangan, sudah tahu bahwa mereka akan sampai pada tahap ini. Bahkan sebelumnya pun PDI Perjuangan sudah tahulah bahwa Pak Jokowi meninggalkan PDI Perjuangan. Makanya kita juga bingung sebagai peneliti, kok tidak langsung dinyatakan sejak dari awal bahwa PDIP bukan
Pak Joko Widodo tidak bersama PDI Perjuangan lagi. Barangkali tadi ya, Komarudin Watubun mengatakan menjaga kehormatan Bapak Presiden. Pada sisi lain, Pak Jokowi juga saya rasa seperti tadi disebutkan ya, kalau Anda ingin menjadi orang yang berpengaruh, yang terus punya jejak di Republik ini, tentu saja Anda juga tahu prinsip-prinsip politik dan partai politik universal maupun ADART suatu partai, bahwa kalau sudah melakukan seperti yang terjadi pada Pilpres 2024, ya artinya memang sudah meninggalkan partai tersebut. Cuma kan tinggal menyerahkan KTA atau belum gitu. Nah, kembali tadi ke pertanyaan Kevin, saya rasa kita tidak usah berlarut-larut dalam konteks itu, yaitu apakah siapa meninggalkan siapa, kemudian sudah tahunya kapan, lalu apa arti pernyataan pada hari ini. Saya rasa itu kita semua sudah tahu. Yang perlu kita ketahui pada hari ini, sebetulnya yang menjadi menarik itu adalah Pak Joko Widodo kan mengatakan dirinya partai perorangan. Tetapi tadi Pak Andoko juga sudah bilang, banyak yang pingin supaya Pak Joko Widodo ada di dalamnya. Nah, kategori anggota kehormatan itu, Kevin, rasanya kurang tepat kalau itu dianggap sebagai seorang yang ingin berkiprah terus-menerus di sana ya. Karena tadi disebutkan juga selain Pak Joko Widodo ada Pak Prabowo juga di situ. Sebagai negarawan, sebagai anggota kehormatan maksudnya ya kan. Kan Pak Prabowo itu ketua dari Gerindra. Apakah Bu Megawati juga anggota kehormatan dari Golkar? Enggak kan gitu. Jadi anggota kehormatan ini harus lebih diberikan definisi operasionalnya oleh Golkar untuk kita ketahui, sehingga kita bisa tahu Pak Jokowi nanti kiprahnya apa di situ. Kalau betul sebagai anggota kehormatan Partai Golkar atau nanti ke partai mana. Jadi selalu menarik nih, karena Pak Jokowi betul tadi begitu turun dari jabatan presidennya tidak langsung mengambil jeda sedikit pun, langsung mengendorse katanya 84 orang dan disebut masih berpengaruh. Nah, tentu kita harus lihat berpengaruh nanti melalui partai apa. Kalau langsung 2029 mendirikan partai baru masih panjang ya, Mas Handoko. Jadi dalam hari-hari ini berpengaruh seperti apa, dan pasti di sana-sini secara tidak langsung akan berhadapan dengan PDI Perjuangan yang juru bicaranya anak-anak muda seperti Seno ini, termasuk ketika ada pernyataan kami partai perorangan. Nah, anak-anak muda seperti Aryo Seno nanggapinya sambil tertawa aja tadi gitu. Jadi tertawa dilawan tertawa. Begitu, Kevin. Momen refleksi untuk kita semua saat ini adalah momen refleksi bagi kita semua, penyegaran, infus baru. Apa yang sebenarnya kita inginkan dari politik? Apakah kita puas dengan sistem yang ada? Atau kita siap mendukung sesuatu yang baru? Politik bukan hanya tentang bendera atau simbol partai, tetapi tentang bagaimana pemimpin dan rakyat bekerja sama untuk menciptakan perubahan nyata. Ya, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jokowi dan masa depan kita, masa depan politik Indonesia. Jokowi bukan hanya pemimpin, tetapi simbol dari transformasi demokrasi yang kita butuhkan. Ia mengajarkan kita bahwa politik tidak harus selalu tentang oligarki. Dengan langkah-langkahnya yang strategis, ia membuka peluang bagi kita untuk memikirkan ulang masa depan politik Indonesia. Jika kita ingin melihat perubahan sejati, maka kita sebagai rakyat juga harus berani bergerak. Jadi, apakah kita siap untuk menghadapi perubahan ini? Apakah kita harus akan menjadi penonton atau ikut ambil bagian dalam menciptakan masa depan yang lebih baik? Mari kita renungkan dan diskusikan bersama. Karena pada akhirnya politik sejati adalah tentang rakyat. Yuk suarakan pendapat kalian di kolom komentar, karena kita terus akan menyuarakan suara rakyat jelata. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa share video ini, bagikan ke grup-grup WhatsApp. Ayo kita cerdas melihat langkah politik ke depan. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye-bye.
Oke, baik, kita jeda dulu, nanti usai jeda kita akan bahas mengenai Pak Jokowi yang mengaku masih menyimpan KTA PDIP. Kita bahas itu saja, pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Dan komunikasi, semuanya kan kita ini kan teman dan sahabat baik yang sudah lama terjalin. Besti kan. KTA-nya masih disimpan, Pak? KTA partai masih disimpan. Ya Mas. Seseorang secara sengaja sudah berbeda dengan idealisme, cita-cita, pergerakan PDI Perjuangan, bahkan melupakan mereka yang telah memperjuangkan termasuk gagasan bagaimana dari rakyat biasa bisa menjadi pemimpin, ya itu sudah bukan menjadi bagian dari keluarga PDI Perjuangan. Itu sudah sangat tegas, masyarakat sudah bisa melihat itu. Kembali bersama kami di Prime Time News, saya kembali ke Mas Handoko. Mas Handoko, Pak Jokowi kan meninggalkan PDIP katanya. Kok KTA-nya masih disimpan, Mas Handoko? Ya, kan nggak tahu gimana ya, karena memang beberapa kali ini kan bicara-bicara gitu kan. Saya nggak ngerti apakah memang proses di internal PDI seperti apa, kan saya nggak ngerti juga itu. Kan itu lebih betul-betul urusan yang sifatnya prosedural administratif lah antara PDIP dengan Pak Jokowi. Saya nggak punya nggak punya komentar apa-apa kalau soal itu. Apakah Oke, kenang-kenangan boleh nggak Mas Handoko? Kenang-kenangan. Makanya itu tanya sama Seno, saya nggak ngerti itu kalau urusan apakah harus dikembalikan atau gimana, saya nggak paham kalau urusan perkatean ini, ya kan? Ya, seperti Mas Handoko, itu. apakah Jadi, mungkin karena PDIP belum begitu tegas begitu mengatakan kalau Pak Jokowi bukan lagi bagian dari keluarga PDIP sampai kemarin pernyataan Mas Hasto, sehingga kemudian Pak Jokowi belum merasa perlu untuk mengembalikan KTA. Bagaimana Mas Handoko? ya itu makanya saya kan nggak ngerti ya secara prosedural harus bagaimana, apakah cukup statement, apakah harus ada suratnya, kemudian ada mengembalikan KTA dan sebagaimana yang lainnya, saya nggak ngerti karena itu kan urusan internal partai ya. Saya nggak bisa masuk ke wilayah itu gitu. Oke, Mas Seno, harus segera dikembalikan oleh Pak Jokowi KTA PDIP-nya? Gini Mas Kevin, prinsipnya itu sederhana kok kalau kita mau lihat sejarah itu. Pak Jokowi itu 10 tahun jadi wali kota Solo. Ngurus KTA pertama ke Pak FX Rudi, datang tanpa muka. Lalu 10 tahun jadi wali kota bersama PDI Perjuangan. Lalu hampir 5 tahun sebagai gubernur Jakarta maju dengan PDI Perjuangan. Lalu 10 tahun jadi presiden dengan PDI Perjuangan. Hampir 10 tahun kita punya hubungan yang sangat mesra, hampir 20 sekian tahun. Artinya sebenarnya Pak Jokowi harusnya paham betul bagaimana mekanisme dan prosedur kepantasan etika tanpa perlu diceramai oleh siapapun tentang apa artinya datang tanpa muka, pulang tanpa muka. Ini secara etika ketimuran, kepantasan adab, keteladanan berpolitik. Kalau memang sudah mengambil jalan yang berbeda dengan rumah perjuangannya, apa yang harus dilakukan kan sederhana. Datang saja kembalikan KTA-nya. Tapi kan Pilpres berlalu dengan pilihan-pilihan politik yang berbeda. Beliau tidak kunjung datang. Pilkada dengan mengendorse menjadi just tip bagi 80 lebih pasangan calon kepala daerah yang mayoritas adalah orang-orang yang tidak didukung oleh PDI Perjuangan. Beliau juga tidak datang dan mengembalikan KTA. Buat saya bertanya-tanya sebagai anak muda, sebenarnya keteladanan politik gentle macam apa yang ingin diberikan oleh Pak Jokowi kepada kami-kami yang masih muda ini, yang belajar berpolitik, yang mau ikut dalam sendi-sendi demokrasi yang diamanatkan adalah melalui partai politik. Saya nggak ngerti, pantasnya harusnya kan datang mengembalikan tanpa perlu kita bikin statement itu, Prof. Effendi. Iya, saya mau nanya dikit, izin Kevin ya. Di dalam ADART-nya ya, kalau secara etika kita tahu semua lah ya, persis seperti tadi. Tapi dalam ADART kalau orang itu meninggalkan partai ya, atau bertindak sudah tidak sejalan dengan cita-cita, kemudian pendiri partai dan lain sebagainya, itu apakah harus mengembalikan kartu anggotanya? Ya, secara ADART ada sanksi dan konsekuensi yang harus dihadapi, Pak Effendi. Tapi kan itu secara terbuka kita sudah memberikan kritik, kita sudah menyampaikan berbagai pernyataan publik selama 1 tahun terakhir tentang Pak Jokowi. Jadi itu saja saya rasa sudah sangat cukup. Apalagi pada saat beliau berpisah jalan dengan kami pertama kali. Itu kan status beliau juga sebagai kepala negara dan kepala pemerintah, sebagai presiden.
Kita menghormati status itu di dalam mekanisme peraturan perundang-undangan kita. Tetapi sebagai kader, tanpa kami perlu melakukan kritik yang sangat keras, menyampaikan harus ada formalitas dipecat dan lain sebagainya. Harusnya kan ada kesadaran sendiri dari Pak Jokowi sebagai yang pernah bergabung dengan PDI Perjuangan, menjadi keluarga besar PDI Perjuangan. Caranya yang pantas itu bagaimana kira-kira kalau mengambil langkah? Ini kan soal sederhana, soal keteladanan dan etika yang harusnya tidak perlu lagi dibahas. Ini sudah tuntas harusnya, apalagi beliau mantan presiden. Masa sih hal semacam ini harus saya ngomong seperti ini, kan harusnya nggak perlu. Itu buat saya, Mas Kevin, Pak Ege. Ya, Bang Ege, jadi nggak bisa jadi kenang-kenangan, Bang Ege, tanggapan Anda? Iya, karena kok situasinya jadi nggak menentu, nggak pasti bagi kita. Harus Pak Joko Widodo yang menjawabnya langsung, Kevin. Bisa saja kan Pak Joko Widodo sudah tahu bahwa berdasarkan etika universal di dunia juga demikian. Kalau Anda dari partai tertentu, Anda nggak mungkin, apalagi Anda sebagai presiden sebelumnya terus mendukung calon dari partai lain misalnya. Tapi katakanlah kalaupun sudah sama-sama tahu, siapa tahu itu KTA Mas Seno mau disimpan dulu sebagai kenang-kenangan, pernah 10 tahun di Solo, 5 tahun di hampir 5 tahun di Jakarta, 10 tahun sebagai presiden, karena di ADRT-nya mungkin harus dikembalikan. Tapi ya kalau memang senang bagaimana? Tadi disebutkan masih banyak teman-teman di sana gitu loh. Kevin, dari wawancara tadi yang saya nonton di Metro, masih ada teman baik, teman-teman di sana gitu ya. Mungkin itu sebagai wakil dari teman-teman dan ya yang baik-baik di sana lah gitu. Gitu Kevin. Oke, baik. Ya, kita akan tunggu ya nanti apakah Pak Jokowi akan mengembalikan KTA-nya atau tidak. Kita tunggu bersama. Terima kasih Bang Ege, Mas Seno, Mas Handoko juga. Terima kasih semua telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya. Terima kasih, Mas Kevin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.